Kelompok 4A Sequencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya Firmalia Heriani, saya Fadila Sarahija, saya Mirani Putri Suyansi. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi sequencing. 2. Cari dan pahami bagaimana teknik melakukan sequencing. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Materi singkat: teknik pengurutan DNA awalnya diterapkan pada gen individu. Ada beberapa prosedur untuk pengurutan DNA. Yang paling populer adalah metode pemutusan rantai yang pertama kali ditemukan oleh Fritz Sanger dan rekan-rekannya pada tahun 1970-an. Untuk mengurutkan seluruh genom, sejumlah besar eksperimen pengurutan individu harus dilakukan dan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu, teknik pengurutan otomatis sangat penting jika proyek genom harus diselesaikan dalam rentang waktu yang wajar. Urutan basa dalam DNA menentukan urutan basa dalam RNA, molekul di dalam sel yang secara langsung mengkodekan informasional protein. Molekul DNA terdiri atas adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa-basa ini berinteraksi satu sama lain dengan cara yang spesifik melalui ikatan hidrogen, sehingga A berinteraksi dengan T dan G berinteraksi dengan C. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA. Yang pertama menggunakan bahan kimia secara khusus mendegradasi untai DNA yang disebut dengan pengurutan DNA. Maxam Gilbert untuk menghormati penemunya. Maxam dan Gilbert. Metode kedua melibatkan penghambatan spesifik sintesis DNA enzimatik yang disebut dengan scanning Sanger untuk menghormati penemunya F. Sanger. Produk reaksi berbagi titik akhir yang sama. Persyaratan ini berasal dari metode pemisahan yang digunakan untuk memvisualisasikan produk reaksi. Produk reaksi ini dipisahkan dengan ukuran yang menerapkan arus listrik melalui matriks gel elektroforesis, dan ujung yang sama diperlukan untuk menjaga agar produk reaksi tetap sesuai dengan mobilitas ukuran, sehingga produk yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat pada sel relatif yang produknya lebih besar. Sequencing DNA Maxam Gilbert. Dalam metode ini, satu fragmen DNA berlabel akhir biasanya diberi label dengan penanda radioaktif terkena kerusakan spesifik. Bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi kerusakan DNA adalah dimetil sulfat menyerang G, natrium hidroksida menyerang A, dan asam format menyerang G, dan A-hidrazin menyerang C dan T, dan hidrazin dengan adanya natrium klorida menyerang C. Selanjutnya, DNA terkena piperidin dan suhu tinggi untuk memutuskan untai pada posisi melemah. Karena reaksi ini dilakukan pada populasi molekul elektroforesis, reaksi yang menghasilkan tangga produk pembelahan yang sesuai dengan posisi basa itu sepanjang untai DNA. Produk dari modifikasi kimia yang berbeda dengan di elektroforesis di jalur sebelah pada gel dan membaca untuk menentukan urutan DNA. Sequencing DNA Maxam Gilbert, di mana fragmen yang lebih kecil menunjukkan identitas basa yang paling dekat dengan ujung berlabel dari produk yang lebih besar secara berturut-turut menunjukkan identitas basa yang lebih jauh. Metode penentuan urutan Maxam Gilbert tidak secara rutin digunakan oleh sebagian besar peneliti karena beberapa alasan. Yang pertama, data yang dihasilkan dalam reaksi sequencing kimia biasanya lebih ambigu daripada data yang dihasilkan dari reaksi sequencing enzimatik. Prosedur ini menggunakan bahan kimia berbahaya dan radioaktivitas yang tinggi. Sequencing DNA Sanger. Metode ini memanfaatkan beberapa fitur DNA polimerasi kemampuannya untuk membuat salinan yang tepat dari sebuah molekul DNA. Arah sintesis enzimatik 5 aksen hingga 3 aksen persyaratan untuk untai DNA primer untuk melalui sintesis dan persyaratan untuk 3 aksen OH di ujung primer. Untuk menentukan urutan DNA, seseorang harus melakukan 4 reaksi percetakan di mana setiap reaksi digunakan untuk menentukan posisi relatif basa spesifik
asimetrik di sepanjang untai DNA. Hal ini dicapai untuk menambah dinukleotida yang berbeda ke dalam setiap reaksi yang mengandung DNA polimerisasi, di mana primer DNA dan DNTP. Sequencing DNA Sanger, rasio antara DNTP dan DNTP sangat penting untuk menentukan berapa banyak nukleotida rata-rata polimerisasi dapat bergabung ke dalam molekul DNA sebelum memasuki DNTP sehingga menghentikan pemanjangan rantai primer DNA. DNTP atau DNTP dapat diberi label radioaktif dan diberi tag untuk memungkinkan deteksi untai DNA yang baru disintesis. Dilihat pada gambar 118 di atas, GATC mewakili produk reaksi sequencing yang dihasilkan dari pemasukan DDGTP dan DDATP dan DDTTP dan DDCTP karena sintesis enzimatik berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Fragmen yang lebih kecil mengidentifikasi basa yang lebih dekat ke primer, ujung 5 aksen dari informasi urutan. Tampilan skema produk reaksi Sanger, urutan DNA yang diidentifikasi ditunjukkan oleh pola pita. Terus ada foto B di mana foto data urutan yang sesuai. Sequencing DNA otomatis digunakan untuk memisahkan produk reaksi pengurutan, mendeteksi dan mengumpulkan melalui komputer data dari reaksi dan menganalisis urutan basa secara otomatis, menyimpulkan urutan basa dari fragmen DNA. Sequencer otomatis mendeteksi produk eksistensi yang mengandung tag poluerensen, memungkinkan peneliti menghilangkan radioaktivitas dari proses pengurutan DNA. Panjang urutan yang dapat dibaca menggunakan sequencer otomatis tergantung pada berbagai parameter, tetapi biasanya berkisar pada antara 500 dan 1000 basa. Ketika kimia pewarna primer digunakan untuk mendeteksi produk sequencing, tag fluorescent dilampirkan ke sequencing primer. Dengan kimia ini, primer disintesis 4 kali dan tag yang berbeda sesuai dengan identitas basa yang berbeda melekat pada primer selama tiap sintesis. Ketika kimia pewarna terminator digunakan untuk mendeteksi produk pengurutan, identitas dasar ditentukan oleh tag fluorescent yang melekat pada DNTP. Sequencing genom. Strategi ini dibagi menjadi 2 kelas besar, acak dan terarah. Pilihan strategi ini dipengaruhi oleh ukuran fragmen yang akan diurutkan. Secara acak, sequencing DNA fragmen DNA besar biasanya lebih besar daripada 20.000 pasangan basa, dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil dengan dimasukkan ke dalam vektor cloning. Diasumsikan bahwa jumlah informasi yang terkandung dalam klon lebih kecil ini setara dengan terkandungnya dalam fragmen DNA asli. Banyak klon yang lebih kecil dipilih secara acak. Template DNA disiapkan untuk reaksi sequencing. Selanjutnya, urutan fragmen DNA asli direkonstruksi oleh komputer perakitan. Urutan yang diperoleh dari fragmen DNA yang lebih kecil. Strategi ini digunakan untuk secara luas untuk menentukan urutan fragmen yang mewakili seluruh genom manusia. Setelah melakukan urutan DNA untuk menetapkan fungsi urutan tersebut, perlu dilakukan analisis homolog yang terkait dengan nenek moyang yang sama. Umumnya yang memiliki fungsi yang sama atau sangat mirip, identifikasi mereka dapat digunakan untuk mengumpulkan fungsi urutan baru. Metode ini untuk mengidentifikasi urutan homolog bergantung dan menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Metode yang paling umum digunakan adalah BLAST. Nyaman digunakan melalui layanan online, memiliki akses ke database DNA dan protein utama, dan menyediakan alat yang mudah digunakan untuk menampilkan dan menganalisis output. Seseorang juga dapat mengunduh BLAST ke komputer, menganalisis dan dengan penggunaan internal. BLAST mencapai kecepatan dengan menghilangkan sebagian besar komputasi dan memfokuskan upayanya pada jalur dengan skor tertinggi melalui matriks. Kecocokan yang mengarah ke keselarasan yang signifikan diperpanjang sejauh mungkin untuk memberikan hasil yang homolog. Paling tinggi analisis homolog dilakukan sebagai berikut. Mula-mula masuklah ke dalam website NCBI, selanjutnya masuk ke dalam program BLAST Sequential Similarity. Urutan DNA atau protein yang telah diperoleh selanjutnya disubmit ke BLAST Sequential Similarity dan GeneBank. Selanjutnya GeneBank akan melakukan analisis homolog dengan fragmen DNA dan urutan asam amino yang disubmit.
Kesimpulan, sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses menentukan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA yang terdiri atas adenin, timin, sitosin, dan guanin. Pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan dikenal dengan sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Baiklah, sekian materi dari kami Ainsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.